Sampai dengan sekarang Pak usaha kos itu? Sampai sekarang masih ada. Saya tidak banyak punya rumah kos, ya kurang lebih hanya ada 20 pintu. 20 pintu. Halo Sobat Gepers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Hari ini sudah kembali lagi ada anggota dari Kopnus Pos yang juga merupakan pensiunan dari Asabri. Kita sapa, beliau adalah Bapak Haji Marullah. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Pak Haji sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Ya, sibuk sementara ini usaha kecil-kecilan Pak, bisnis sepeda motor, jual beli sepeda motor second. Nah, sebelum kita bahas itu Pak, saya lihat di biodata nih Bapak hobinya main sepeda, kemudian hobi memelihara ikan, kemudian memelihara burung. Kegiatannya seperti itu Pak ya? Kenapa? Kegiatannya seperti itu Pak ya? Iya. Memelihara burung, ikan itu sebenarnya mengisi waktu Pak. Mengisi waktu ya? Mengisi waktu. Ya, Pak, Bapak adalah pensiunan dari Asabri. Sekarang kita sedikit flashback nih Pak, mengenang masa lalu. Bapak sebetulnya memang bercita-cita ingin jadi TNI atau gimana Pak? Kalau jadi TNI itu memang merupakan cita-cita Pak. Ya. Cita-cita saya dari keluar SD, karena saya bangga melihat waktu itu TNI kan. Ya, dengan seragamnya Pak? Dengan seragamnya. Iya, gagah ya Pak ya? Pada waktu saya SD itu dulu di Pulau Mas itu masih sawah, itu sering dilakukan penerjunan oleh Kopassus. Wow. Di situ, jadi saya merasa bangga dan tertarik. Nah, makanya saya punya cita-cita untuk jadi TNI. Akhirnya, ya alhamdulillah. Terlaksana. Dan terakhir yang seperti saya lihat di biodata terakhir jabatan Bapak ini adalah Kasidos Din Subdit Ajenad. Itu Kasidos Dadin Pak. Kasidos Dadin Subdit Ajenad. Itu seperti apa nih Pak? Kepanjangan dari kepala seksi, Dosir Perwira. Kasubdit Dosdadin, Dosir dalam dinas perwira, Subdit Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Angkatan Darat itu sudah berapa lama berarti Pak? Saya di Bandung itu 2002 sampai 2010, 8 tahun. 8 tahun. Terus Bapak menjabat sebagai kerja di TNI itu sudah berapa lama sampai dengan masuk ke masa pensiun? Kalau masa pensiun itu masa dinas itu tahun 1972 sampai 2010. 2010 berarti sudah hampir 38 tahun. Ya, bertugas tahun. Menjadi Tentara Nasional Indonesia. Iya. Kemudian setelah itu Bapak masuk ke masa pensiunan. Ya. Nah Pak, sebelum Bapak masuk ke pensiun itu pasti ada MPP ya Pak istilahnya, itu 1 tahun sebelumnya berarti sudah diinformasikan ya Pak ya. Nah sebelum Bapak masuk ke masa pensiunan, Bapak pernah ada rencana nanti nih pada saat saya mau pensiun saya akan melakukan contohnya misalkan usaha, atau ada rencana sebelumnya nggak Pak? Itu sudah pasti Pak, karena kita tahu persis bahwa pensiunan ABRI itu bukan berarti nggak cukup Pak ya. Ya, karena masih ada kebutuhan yang lainnya. Situ kalau saya pribadi Pak, itu 10 tahun menjelang pensiun, itu sudah kita persiapkan. Terutama yang paling pokok adalah masalah kebutuhan biaya pendidikan anak. Itu, terus setidak-tidaknya kalau mungkin saya tidak bisa bekerja lagi setelah pensiun, saya masih ada hasil yang saya dapatkan untuk keperluan sehari-hari. Ya saya bangunlah rumah kos. Oh, jadi itu sekarang usahanya sampai dengan sekarang Pak, usaha kos itu? Sampai sekarang masih ada. Saya tidak banyak punya rumah kos, ya kurang lebih hanya
ada 20 pintu. 20 pintu. 20 pintu rumah kos, 8 pintu rumah kontrakan. Wah, di daerah mana tuh Pak? Daerahnya sama Pak, hanya beda RT saja. Itu lumayan banyak Pak, mungkin barangkali yang teman-teman sekarang lagi nonton, lagi cari tempat kos kan bisa langsung datang ke Pak Haji Marul. Boleh ya Pak ya? Saya beralamat itu di Jalan Pemuda 1, RT 11 RW 1 nomor 4. Ya, jadi yang kebetulan sekarang lagi nyari kosan bisa langsung. Bisa ya Pak ya? Bisa, tapi dengan catatan saya tidak terima kos laki-laki Pak. Oh, jadi hanya untuk perempuan saja. Oke. Pak, sekarang lagi berada di podcast Kopnus Pos Bapak dan sekarang juga lagi ada di kantor pusat Kopnus Pos. Iya. Pak, boleh diceritakan pada saat awal Bapak mengenal Kopnus Pos itu, tahu informasinya dari mana Pak? Saya tahu Kopnus itu awalnya saya ngambil pensiun. Pengambilan pensiun saya lakukan setiap bulannya itu kan di kantor pos Jakarta Timur, Jalan Pemuda. Baik. Nah, saya melihat di situ ada beberapa penawaran dari entah koperasi entah apa ya, yang meminjamkan dana pensiun bagi para pensiunan. Betul. Nah, saya lihat salah satu diantaranya adalah Kopnus. Karena Kopnus pada waktu itu masih berkantor di bawah. Oke. Tidak di lantai 2. Iya. Ya, karena saya butuh, saya pinjam Pak. Nah, cuma pinjaman saya tidak pernah pinjam banyak. Iya. Karena saya sesuaikan dengan hasil yang saya dapat dari pensiun. Ya. Katakanlah kalau saya pensiun 3,7 juta, saya harus pinjam ya minimal potongan saya itu sekitar 700-an, tidak akan lebih. Ya. Pak Haji sekarang sudah jadi anggota Kopnus Pos. Ya. Menurut Pak Haji, pelayanan dari Kopnus Pos bagaimana sih Pak? Pelayanannya cukup bagus Pak, ya cukup bagus. Para ininya juga para bisa saya katakan karyawannya gitu ya, para petugasnya cukup baik dan bijaksana. Ya. Cukup bagus Pak. Ya. Cukup Untuk bagus. prosesnya Pak, menurut Bapak itu gampang atau bagaimana Pak? Prosesnya itu tidak sulit Pak. Ya, karena yang sangat dibutuhkan oleh Kopnus itu kan saya lihat skep. Skep asli. Apabila kita punya skep asli itu tidak ada hambatan yang kita temui. Ya, kalau administrasi lainnya kan sudah pasti Pak berkaitan dengan identitas. Ya. KTP, KK, sama izin ibu atau istri. Itu aja Pak, lainnya nggak ada. Jadi menurut Bapak memang gampang dan mudah? Mudah Pak. Apakah cepat menurut Bapak? Kalau kecepatan itu tergantung, karena saya lihat itu prosesnya itu selalu mengandalkan dari pusat Pak. Disetujui apa tidak pinjaman kita itu. Ya. Kalau memang seperti saya umpamanya tidak pernah ada kendala, kemungkinan prosesnya akan cepat. Karena kalau saya pinjam selama potongan 1 tahun, kalau belum lunas kan saya tidak pinjam lagi Pak. Betul. Kemungkinan orang lain kan ada yang pinjamannya masih ada kebutuhan, itu saya tidak ngerti Pak. Iya. Itu kalau kayak saya selesai baru saya perpanjang. Nah, perpanjang juga saya lihat sesuai kebutuhan. Betul. Mungkin bisa saya tunda berapa bulan kemudian baru saya pinjam lagi. Tapi memang selama berkas yang dibutuhkan oleh Kopnus Pos lengkap, itu pasti prosesnya akan lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Lalu kalau saya boleh tahu, dana yang Bapak pinjam di Kopnus Pos itu Bapak gunakan untuk apa nih Pak? Ya, itu tadi Pak, saya kan pengusaha. Betul. Kalau mungkin saya ada kebutuhan untuk barangkali untuk nambah usaha, saya pinjam. Kalau umpamanya hanya untuk kebutuhan lain, ya tidak. Itu. Karena katakanlah kalau untuk renovasi Pak, pinjaman hanya 5 juta, apa mungkin kan enggak? Jadi memang digunakan untuk modal usaha juga ya Pak ya? Pak, pada saat Bapak mengambil dana pensiunan setiap bulan tersebut, pasti Bapak datang langsung ke kantor pos kan ya? Iya. Apakah Bapak sempat bertemu dengan teman-teman atau sahabat lama di kantor pos untuk seperti reunian seperti itu Pak? Kalau ketemu itu sering Pak, kita karena gini,
apabila dia tinggal masih di Kecamatan Pulau Gadung, kalau mereka para teman itu memang pensiun yang ngambil di kantor pos, kita suka ketemu, sering ketemu. Dengan catatan kita kan nggak bisa janji tanggal sekian kita ambil ya sama-sama kan nggak. Jadi kalau kebetulan dia ngambil tanggal 3 ya, itu kita bisa ketemu. Kalau ketemu di tanggal yang sama, di jam yang sama, pasti akan bertemu. Dari situ mungkin Bapak terobati rasa kangennya Pak ya? Kadang-kala juga kita ambil yuk tanggal sekian gitu. Oh janjian dulu nih? Janji, tanpa janji kita nggak bisa Pak. Biasanya Bapak kalau ketemu teman-teman sahabat lama, apa sih Pak yang Bapak obrolkan itu? Ya paling kita tanya masalah cucu Pak. Cucu ya? Cucu, terutama itu. Tidak mungkin cucunya kamu sudah berapa gitu kali ya Pak ya? Tidak mungkin kamu pakai mobil apa sekarang. Oh gitu ya? Tidak mungkin Pak. Paling cucu kita tanya, gimana kabar? Sehat. Gimana ibu di rumah? Sehat. Ya paling ya, namanya kita ini kan sudah usia Pak ya. Betul. Kalau ada rezeki Boya berangkat, paling kita gitu Pak. Iya. Kalau ada rezeki kamu pergi haji lah, paling tidak umroh. Kita kan kasih saran yang baik-baik Pak sama teman. Iya. Kalau satu ahli akidah. Betul. Banyak juga kan teman-teman lain karena kita ngambil di kantor pos itu kan banyak juga di angkatan lain. Ya semula kita tidak kenal, jadi kenal. Itu kelebihan kita ngambil di kantor pos Pak. Jadi tidak hanya satu angkatan atau teman. Angkatan lain pun kita bisa banyak saudara. Kelebihan kita ngambil pensiun di kantor pos. Ya. Bapak sekarang tinggal di rumah ya Pak, bersama keluarga berarti Pak ya, menikmati masa pensiun. Itu tinggal dengan anak kah atau gimana Pak? Saya tinggal itu dengan ibu sama anak nomor 3. Kalau boleh tahu Bapak anaknya ada? Anak saya 4 semua. 4 semua. Apakah yang 4 anak tersebut ada yang mengikuti jejak Bapak sebagai TNI seperti itu? Nggak ada. Ya. Jadi anak-anak punya cita-cita atau keinginan yang berbeda dengan saya. Membebaskan apa yang mereka inginkan Pak ya? Saya bebaskan Pak. Saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk ngikuti jejak saya tidak, karena saya khawatir dia akan kecewa. Ya, gitu. Betul Pak. Pak, ngomongin tentang masalah pensiunan, Bapak apa sih yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat-sahabat atau mungkin para calon pensiunan gitu Pak? Apa yang harus mereka lakukan? Apa sih yang harus mereka persiapkan setahun sebelum menjelang masa pensiun seperti itu Pak? Kalau Bapak kan memang sebelumnya sudah punya planning kan Pak ya, akan melakukan A, B, C. Mungkin barangkali Bapak bisa memberikan tips atau saran buat calon para pensiunan, apa yang harus mereka persiapkan, apa yang harus mereka pikirkan seperti itu Pak? Kalau saya berpikir gini Pak, yang pertama itu adalah fokus kepada pendidikan anak. Kepada para rekan-rekan yang mungkin di dalam pensiun ya, itu terfokus kepada pendidikan anak dulu. Nah, setelah pendidikan agama, kemungkinan kalau kita ada rezeki ya diupayakan untuk setidak-tidaknya punya rumah tinggal. Setidak-tidaknya punya rumah tinggal dulu Pak. So, nah kalau umpamanya ada usaha lain setelah pensiun, itu tergantung dari keinginan mereka. Masih mau bekerja lagi di perusahaan lain atau dia mau buka usaha. Tapi kalau saran saya, fokuskan menjelang pensiun itu ke pendidikan anak sama minimal punya tempat tinggal. Minimal punya tempat tinggal aja dulu Pak. Punya tempat tinggal dulu Pak. Itu saja saran saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya Pak. Dan Bapak sekarang sudah menjadi anggota setia Kopnus Pos ya Pak. Ya, jadi sudah berapa lama tuh Pak ya? Sudah berapa lama Bapak menjadi anggota Kopnus Pos? Kurang lebih 7 tahun Pak. 7 tahun ya? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk Kopnus Pos apa sih Pak? Saya berharap selama ini ya, karena Kopnus Pos juga sangat membantu untuk para purnawirawan Pak ya.
ya bisa berkembang jauh lebih maju. Amin. Baik Pak Marullah, terima kasih banyak Pak buat waktunya. Sama-sama. Dan rencana setelah ini Bapak mau kemana? Mau bersepeda atau mau memelihara ikan cupangnya lagi? Balik Pak, karena ini kan sholat Jumat. Oh iya, baik Pak. Hari Jumat kita utamakan dulu Pak. Baik Pak Marullah, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Salam buat keluarga dan selalu sehat ya Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih. Oke sahabat Kepers, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Marullah, anggota dari Kopnus Pos dan juga merupakan pensiunan dari Asabri. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton podcast kita kali ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan Pak Haji Marullah undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.